Halo, welcome back to this channel. Baiklah, kali ini aku akan bikin short video aja untuk merespon pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait hasil seleksi administrasi yang sudah diterima, entah itu kemarin, hari ini, atau barusan gitu ya. Aku sebelumnya mau mengucapkan selamat dulu bagi teman-teman yang hasilnya memenuhi syarat. Insya Allah sebentar lagi akan ada seleksi kemampuan dasar, semangat, persiapkan dirinya, dan mudah-mudahan berhasil bergabung menjadi ASN pada tahun 2024 ini. Nah, bagi teman-teman yang tidak memenuhi syarat atau belum berkesempatan tahun ini untuk lanjut, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk menjadi lebih detail lagi, untuk menjadi lebih meticulous lagi pada tes selanjutnya. Tertutupnya satu pintu rezeki di satu sisi yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk karena bisa jadi ada pintu-pintu lain yang akan terbuka insya Allah. Nah teman-teman untuk ketentuan tidak memenuhi syarat ini aku yakin banget banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang apakah kesalahan teman-teman ini bisa disanggah atau enggak. Kemudian gimana cara menyanggahnya dan kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Sebenarnya untuk masa sanggah ini itu udah dijelaskan secara lengkap di dalam buku petunjuk pendaftaran CPNS 2024. Teman-teman bisa untuk mengunduh buku ini di laman bkn.go.id. Bagi yang belum sempat membaca, aku akan coba jelaskan di sini. Mudah-mudahan teman-teman paham, bisa menerima kondisinya atau mungkin bisa memperbaiki kondisinya. Nah, untuk masa sanggah itu diberikan waktu 3 hari sejak dikeluarkannya hasil seleksi administrasi. Ketentuan masa sanggah ini adalah yang bisa menyanggah adalah ketika kita menemukan bahwa verifikatornya melakukan kesilapan atau kesalahan dalam memeriksa dokumen, bukan kesalahan dari pelamar. Kalau misalnya kesalahan dari teman-temannya yang datang sendiri, itu tidak bisa disanggah. Misalnya nih, di kolom ijazah kita uploadnya surat pernyataan, kemudian di surat pernyataan kita bikin nggak sesuai format, ada yang bagian yang dikurangi, ada bagian yang tidak ditulis sesuai ketentuan gitu ya, atau kemudian ada mungkin yang biodatanya itu typo, tidak lengkap, dan memang sangat mempengaruhi kepada hasil akhir. Kemudian juga ada lagi hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan teman-teman menyadarinya, itu nggak bisa teman-teman sanggah karena itu merupakan kesalahan pelamar. Tapi kalau kesalahannya datang dari verifikator, misalnya nih teman-teman udah mengupload KTP dengan lengkap, udah mengupload ijazah asli, udah mengupload transkrip asli, udah mengupload akreditasi yang sesuai, tapi dibilang oleh verifikatornya atau dikatakan TMS karena suatu alasan yang tidak masuk di akal atau tidak sesuai dengan kondisi. Nah, itu bisa teman-teman sanggah gitu. Jadi ketentuannya seperti itu. Pada saat menyanggah pun itu kita harus memperhatikan hal seperti berikut. Nah, sebentar. Yang harus diperhatikan itu adalah isi dari sanggahan itu harus benar, realistis, kemudian juga tidak mengada-ada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengatakan bahwa itu udah benar, nggak bisa karena sistem udah merekam mana yang benar dan mana yang salah gitu. Jadi dari sini aja udah kelihatan ya mana yang bisa disanggah, mana yang enggak. Kak, aku sebenarnya dokumennya udah lengkap, tapi tipe dikit aja di bagian tanggal lahir gitu ya. Itu bagian yang krusial sebenarnya. Oleh karena itu teman-teman dinyatakan TMS. Jadi nggak bisa. Memang ada kesalahan teman-teman dalam mengisinya dan teman-teman juga menyadarinya gitu. Mau sampai gimana pun caranya untuk menyanggah itu nggak akan ada perbaikan dari sisi BKN-nya ya, yang hasilnya ujung-ujungnya teman-teman adalah tidak memenuhi syarat gitu. Nah, BKN sendiri barusan banget mungkin sekitar beberapa menit atau jam ya, itu mereka mengupload ketentuan tentang masa sanggah ini di akun Instagram mereka dan sama persis seperti yang aku bilang ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya kesalahannya memang dari kita dan kita udah sadar banget nih ada hal yang typo, kemudian ada hal yang kurang, ada yang dihapus, ada yang tidak terupload seperti semestinya, nah itu nggak bisa disanggah. Tapi kalau misalnya kita udah sesuai dengan ketentuan semuanya, tapi tetap dibikin tidak memenuhi syarat, itu bisa kita sanggah. Waktunya 3 hari, teman-teman ikutin aja, tinggal ngeklik ajukan sanggah, kemudian isi alasannya, dan alasan itu jangan ditulis bertele-tele, langsung aja singkat gitu ya. Misalnya KTP-nya udah asli, dibilang KTP-nya KTP legalisir, bisa dibikin KTP sudah asli, mohon dicek lagi. Udah segitu aja. Ijazahnya udah diupload benar gitu ya, dengan ukuran yang benar, dibilang ukurannya melebihi aturan. Nah, tinggal dibikin ukurannya hanya segini, tolong dicek. Nah, gitu doang gitu. Jadi tidak dijelaskan, maaf saya atas nama gitu ingin menyanggah. Nah, no no no, not something like that. Dibikin short aja untuk sanggahan ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan lagi untuk menyanggah, mudah-mudahan lebih nerimo lagi, kemudian juga lebih bisa berusaha lagi untuk kedepannya. Saya berharapnya suatu hari nanti, entah itu tahun depan atau 2 tahun lagi, kita bisa sama-sama bergabung untuk memajukan pemerintahan kita.
Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan drop di dalam bagian komentar. Terima kasih.